Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang sekali saya Nena Mutmainah bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian meskipun cuma melalui sebuah media. Tapi tak apa, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan diri, nama saya adalah Nena Mutmainah dan saat ini saya punya bisnis yang bernama Nenas Cookies. Yang Nenas Cookies itu sudah saya mulai dari hobi, bahkan hobinya dari sejak mahasiswa sebetulnya ya. Dan alhamdulillah ternyata dari sekian banyak hobi passion saya, ternyata saya melihat bahwa satu yang bisa saya teruskan dan bahkan alhamdulillah berkahnya bisa saya rasakan sampai saat ini adalah dari usaha Nenas Cookies ini. Saya adalah ibu dari 6 anak yang saat ini ada yang dua sudah kuliah tapi 2 masih SD. Jadi seru banget. Keseharian saya adalah sebagai ibu rumah tangga, lalu kemudian mengantar jemput anak juga dan kemudian mengurus bisnis saya ini. Dan juga selain itu saya menulis buku juga dan baru beberapa buku sih sebetulnya. Untuk saat ini baru ada 3 buku solo dan beberapa, ada sekitar 7 buku antologi. Dan kemudian saya juga ada diliput di beberapa media dan kemudian menjadi narasumber juga di 2 buku, yaitu 99 Emak Pebisnis. Dan ada 1 buku lagi yang saat ini sedang dibuat oleh guru saya, yaitu Teh Indari Mastuti. Judulnya masih rahasia, tapi intinya adalah bagaimana kehidupan seseorang yang juga selain punya bisnis adalah juga punya hobi menulis. Dan di antara buku saya yang saat ini sedang ada sudah ada di hadapan saya adalah ini. Yang satu adalah Cara Gila Jadi Pengusaha Makanan. Ini merupakan pengalaman intisari dari pengalaman atau ilmu-ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya selama saya dari mahasiswa kecemplung menjalankan berbagai usaha. Di antaranya dulu adalah saya pernah bikin catering sama teman-teman, lalu kemudian saya pernah buka warung ayam di Cimbule, itu dulu namanya Warung Ayam Sulastri ya. Dan itu pengalaman yang sangat berharga banget dan yang paling sangat banyak pelajarannya buat saya adalah bahwa ketika mahasiswa dulu saya pernah bersama teman-teman ngambil franchise sebuah burger dari Amerika. Waktu itu franchise belum merebak sekarang ya. Sekarang itu bahkan yang namanya business opportunity juga orang bilangnya franchise. Padahal sebetulnya untuk jadi franchise atau franchisee itu ada syarat-syaratnya tertentu. Dan kita waktu itu ambil franchise B-Burger dari Amerika. Itu tahun 96 mendekati 97. Dan subhanallah usahanya kandas karena waktu itu terimbas oleh krisis moneter gitu ya. Sehingga kita patungan dan waktu itu kita mahasiswa meninggalkan hutang yang jumlahnya mungkin kalau dihitung sekarang lumayan ya ratusan juta gitu ya. Dan itu sesuatu yang secara materi mungkin ada kerugian di dalamnya, tapi subhanallah secara pengalaman itu betul-betul menjadi gerbang buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman untuk menjalankan kelanjutan usahanya masing-masing. Ada teman saya yang jadi bisnis bikin sekolahan begitu ya, ada yang bisnis lain dan saya ternyata alhamdulillah dari situ yang terus berjalan adalah bisnis Nenas Cookies yang awalnya dari hobi. Inilah dia sampai saat ini saya mempunyai 2 merek, yaitu Nenas Cookies dan Kanira. Baik, kita cerita tentang kuliner secara umum mungkin ya. Dan di Bandung, kalau saya melihat bisnis kuliner di Bandung itu maraknya bukan main. Dan memang orang-orang Bandung itu terkenal, mereka itu jago menciptakan makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang unik gitu. Mungkin secara bahan bisa tidak terlalu mahal, tidak harus jadi mahal, tapi yang hebatnya orang Bandung itu dia bisa bikin makanan yang
sederhana itu booming gitu. Misalnya kayak seblak atau misalkan lumpia basah gitu ya. Itu setahu saya dulu saya pernah tinggal di Semarang, dan yang terkenal itu kan lumpia Semarang ya. Lumpia Semarang, di Semarang saya baru tahu sekarang bahwa sebetulnya di Semarang pun ada lumpia basah, tapi beda dengan lumpia basah sekarang. Dan di Bandung, orang Bandung itu menciptakan lumpia basah yang sampai sekarang jadi booming gitu ya, subhanallah gitu. Lalu kemudian ada yang namanya seblak. Teman-teman pasti tahu seblak kan gitu ya. Itu makanan yang udah jadi bukan trendsetter ya. Udah keren banget deh sekarang, semua orang tahu seblak. Padahal itu awalnya dari apa? Yang saya tahu nih ya, itu sebenarnya berawal dari kerupuk seblak. Kerupuk seblak pun sebenarnya kita awalnya tidak mengenal kerupuk seblak itu seperti apa. Bahkan curiganya dia adalah kerupuk yang gagal digoreng kemudian dikasih bumbu gitu ya. Ternyata malah asik gitu. Karena apa? Karena dia punya tekstur yang lebih keras, lebih kriuk-kriuk, dan itu yang bikin orang malah bikin sensasi yang lebih menarik gitu. Dan hebatnya lagi, ini hebatnya orang Bandung. Setelah seblak, kerupuk seblak, maka ada orang tertentu yang mungkin cita rasanya itu kan cikur ya, kencur kalau dalam itu. Terlalu keras untuk dimakan dalam bentuk kerupuk. Lalu kemudian dibanjurlah itu kerupuk seblak, dan subhanallah sampai sekarang jadi makanan yang khas dan booming. Dan sekarang ragamnya itu jadi macam-macam banget. Yang tadinya cuma kerupuk doang, dikasih bumbu kencur, dikasih gurih-gurih gitu. Sekarang seblak ceker, seblak apa, seblak macam-macam. Lalu kemudian teman-teman pasti tahu bakso aci. Bakso aci pun kita dulu mengenalnya yang keren itu adalah bakso daging. Orang berlomba-lomba bikin bakso yang rasa dagingnya lebih enak gitu kan, dan sebagainya. Dan betapa surprise-nya ketika tiba-tiba ada orang berani bikin bakso aci gitu ya. Dari dulu juga bakso aci ada gitu, tapi kan bakso aci itu bakso yang nggak level gitu. Biasanya kan paling cilok malahan ya dulu ya, aci itu jadi cilok. Lalu kemudian ketika orang bikin bakso aci, lalu kemudian diisi dengan sesuatu yang kekinian, diisi keju, diisi sosis, diisi apa, itu subhanallah jadi booming gitu. Dan hebatnya lagi, si seblak, lalu kemudian bakso aci dan sebagainya, itu ternyata diadaptasi bekennya bukan sampai cuma di Bandung, tapi di Sumatera, di mana itu mereka mengenal yang namanya cireng, batagor. Dulu ada batagor ya, cireng dan sebagainya. Itu yang kalau dari Bandung ya, kalau saya perhatikan, karena Nenas Cookies pun ada sejarahnya. Dulu merek Nenas Cookies itu dulunya kita kasih nama Inas Cookies, Ina SZ Cookies gitu ya. Itu karena apa? Karena kita dulu aktif nih, kita di Salman, saya aktif di Salman, di Masjid Salman ITB, dan dulu kita sering mengadakan kegiatan sosial. Dan diantaranya kita biasanya kekurangan dana atau mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial itu. Dan diantaranya adalah dengan membuat parsel. Dan saat itu saya dan teman-teman menamakannya Ina SZ Parsel, Inas Parsel. Nah, maka teman ada bilang, nah kamu bisa apa buat dimasukin ke dalam parsel kita? Dan saya suka bikin kue kering, maka saya bilang, ya udah deh, saya bikin kue kering untuk dimasukkan ke dalam parsel. Dan karena saat itu belum kepikiran nama apa, maka saya bilang aja ini ngikutin parsel yang saya dan teman-teman bikin, kita namakan Inas Parsel. Nah, Inas Cookies ya, bukan. Dan subhanallah pada perkembangannya ternyata itu yang cuma dimasukkan ke dalam parsel, itu cuma bagian dari parsel. Kita tawarkan juga ke teman-teman, ke ibunya teman-teman, dan subhanallah responnya bagus. Dan tahun depannya mereka membeli lagi, pesan lagi, dan mereka pesan lebih banyak gitu. Dan mereka menyebarkannya mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Dan setelah itu kita kan sayang juga ya kalau usahanya nggak diteruskan gitu ya, meskipun waktu itu belum profesional. Tapi dari dulu saya memang sudah meng-hire karyawan, bedanya itu gitu ya, saya nggak kerja sendiri gitu. Dan alhamdulillah jadilah sampai sekarang, yang suatu hari dulu suka gini, oh Inas Cookies ya, yang ini ya gitu dan sebagainya, karena ada sebuah brand di cookies yang sudah besar gitu.
dan mengukur pedometer saya gitu, karena orang bilang ih teteh kuenya enak, ih teteh kuenya enak, tapi ya kenapa namanya ini gitu kan, orang jadi saru, istilahnya tuh bukan saru apa ya, samar gitu ya, samar antara kue teteh dengan kue yang lain gitu. Nah maka ada saran bibi saya, udah aja namanya Nenas Cookies aja, pede aja gitu kan. Dan dipikir-pikir ya bener juga, kenapa enggak gitu, biar kita betul-betul beda dengan pesaing. Dan ketika orang mengatakan cookies saya enak, mereka benar-benar tahu bahwa ini adalah Nenas Cookies. Nenas Cookies itu yang pasti selalu bikin inovasi. Itu tiap tahun selalu ada inovasi yang kita bikin. Di antaranya dari varian rasa gitu ya. Lalu kemudian dari kemasan. Di antaranya ya. Dan Nenas Cookies itu dari dulu kalau saya perhatikan sih ya, dulu itu orang tertarik Nenas Cookies karena apa? Satu, karena foto-fotonya bagus Kang. Dari zaman dulu ketika orang belum mengenal online marketing gitu, karena saya memang dari jurusan seni rupa ya Kang ya. Di sana juga kita belajar fotografi, belajar campaign, belajar branding gitu ya. Dan subhanallah ternyata itu kepake Kang. Ilmu-ilmu itu kepake ya. Termasuk belajar kemasan tentu saja, kemasan, lalu kemudian bikin brosur apa segala macam. Nenas Cookies itu dari dulu termasuk yang foto-fotonya sejak awal rada mulai berpikir serius, foto-fotonya udah kayak orang-orang bikin sekarang gitu ya, yang orang lain belum seperti itu gitu. Maka alhamdulillah dengan cara seperti itu orang langsung lebih percaya ya, karena image-nya udah lebih profesional gitu, padahal mungkin masih kecil gitu, udah lebih profesional. Lalu kemudian satu hal di dalam bisnis kuliner yang paling wajib dan nggak bisa enggak itu adalah rasa. Itu mah udah wajib aja. Maka orang kalau bilang bisnis kuliner, kelebihanmu apa? Rasa itu mah bukan kelebihan gitu. Itu mah kewajiban gitu. Dan Nenas Cookies alhamdulillah memang dari segi rasa, dari testimoni yang masuk, itulah yang membuat orang beli lagi, repeat order, beli lebih banyak, mengiklankannya dari mulut ke mulut gitu. Itulah alhamdulillah sesuatu yang dijalani terus. Lalu kemudian inovasinya banyak ya. Di antaranya adalah ini. Ini cuma salah satu saja dari inovasi Nenas Cookies. Karena apa? Karena ada dua hal ya kalau saya perhatikan ya Kang Sarif ya, dari bisnis cookies itu yang menjadi PR semua pebisnis cookies pasti. Yang pertama itu adalah bahwa cookies itu image-nya itu udah lebaran banget, benernya Kang Sarif ya, sehingga kurang laku kalau dijual di luar lebaran gitu. Jadi orang kalau ditawarin di luar, nanti deh nunggu lebaran gitu ya, aduh itu makan buat lebaran gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kue kering itu mau nggak mau rapuh gitu. Dan untuk bisnis yang sekarang itu udah nge-grab online gitu, yang udah pemasarannya luas dan sebagainya, itu adalah PR banget buat pebisnis cookies, gimana caranya agar si cookiesnya tidak hancur gitu ya. Lalu kemudian bisa dijual di hari lain selain lebaran gitu. Nah maka Nenas Cookies membuat inovasi, diantaranya loh ya, adalah ini. Kita bikin Nenas Cookies kemasan premium gitu ya, kemasan premium. Kita men-switch image cookies sebagai cemilan di hari raya menjadi sesuatu yang switch ke oleh-oleh gitu kan. Kalau oleh-oleh itu kan bisa dijual kapanpun, tidak di hari raya saja. Nah, itu adalah salah satu upaya kami agar kita bisa tetap berada dalam peak penjualan di hari-hari lain. Dan ini kita pesen tray-nya khusus loh kan. Ini kita pesan tray khususnya pabrikan. Jadi di dalam sini kalau teman-teman nanti beli ini dan buka gitu ya, di sini ada logo Nenas Cookies, kita pesan pabrikan dan kita pesan custom. Supaya apa? Supaya si cookiesnya ini benar-benar aman sampai di konsumen meskipun dia dikirim lewat ekspedisi gitu. Dan kita bikin kuehnya itu besar-besar. Biar apa? Image lebarannya hilang gitu ya, salah satu. Dan ini dikemas satu-satu sehingga orang bisa ngebagiin satu-satu, dikasih satu kan udah satu kantong satu ini isinya 12. Dan subhanallah alhamdulillah sampai sekarang saya belum menerima komplain dari pengiriman Nenas
premium, CC nastar premium ini adalah nastar dengan rasa butter, cita rasa butter yang kerasa banget. Bahkan kemarin kita mau mengirim pemasaran ke Singapura, kita kirim sampel ke Singapura dan subhanallah kita sama-sama surprise gitu karena ini asli bener-bener utuh. Satu lagi, ini saya tadi kan cerita bahwa saya punya 2 merek ya. Lalu kemudian di Kanira Cookies itu kalau regulernya adalah yang seperti ini ya. Oh, ini gak ada mereknya. Sebentar, saya ambilkan. Ini Kanira Cookies. Ini second brandnya Nenas Cookies ya. Nah, kalau Nenas Cookies itu kita untuk menjangkau pangsa pasar B+, artinya kurang lebih menengah ke atas. Dan kalau Kanira Cookies itu kita persiapkan untuk menjangkau, saya menyebutnya adalah pangsa pasar ibu muda gitu loh ya, ibu muda, sehingga kita bikin kemasan seperti ini. Dan ini kemasannya itu alhamdulillah responnya bagus dari teman-teman gitu ya, karena ngeliat warnanya lucu gitu kan, dan katanya bisa buat packaging hantaran buat keluarga gitu. Lalu kemudian buat kalau kantor-kantor ngasih karyawan gitu, ini pakai packaging ini adalah untuk membungkus dalam satu packaging ini ya. Ini ada 2 kue, ada 2 toples kue sekat 3 ya. Nah, dalamnya seperti ini. Ini belum pakai logo ya. Jadi ada kue klasiknya dan ada kue khas Nenas Cookies. Sehingga dalam satu packaging ini kita bisa langsung mendapatkan 2 toples dan langsung mendapatkan 6 rasa dari Kanira Cookies. Dikemas dalam kantong yang lucu seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan buat hadiah, hantaran, udah praktis banget dan lucu gitu ya. Dan satu lagi yang diantara juga inovasi dari kita dalam hal kemasan adalah mulai tahun kemarin kita meluncurkan packaging furoshiki. Furoshiki itu apa? Furoshiki itu sebetulnya itu tentu saja bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang sebetulnya itu adalah bingkisan atau buntelan bingkisan gitu ya. Jadi di Jepang itu ada budaya dulu itu kalau membungkus apa-apa itu dengan kain. Dan orang Jepang itu kan kreatif dan sangat nyeni gitu ya. Jadi apa-apa disiniin, cuman buntelan aja pun harus nyeni gitu ya. Dan itu diadaptasi oleh Nenas Cookies untuk menjadi hantaran dan packaging yang eksklusif. Ini diantaranya. Ini baru diantaranya loh ya, karena kemarin kita bikin banyak dan alhamdulillah sudah pada keluar semua. Ini nanti kalau di IG Nenas Cookies ya bisa dilihat aja yang lain. Ini jadi ini ada yang apa kelebihannya Nenas Cookies yang packaging furoshiki? Kelebihannya adalah satu, relatif tidak ada di tempat lain. Jadi kalau teman-teman ngasih ini ke relasi, ke apa, mereka pasti senang karena merasa dihargai dengan sesuatu. Ih, lucu banget gitu ya. Lalu kemudian yang menarik adalah bahwa bungkusnya ini kita bungkus dari kerudung atau sarung. Lalu kemudian kita kasih bunga-bunga hiasan ini adalah bros. Sehingga ini adalah kemasan yang bungkusnya sendiri bisa bermanfaat dan go green. Gitu, itu menariknya. Karena kita juga kan health focus ya. Ini diantaranya. Dan kemarin alhamdulillah dalam sebuah acara dipakai untuk ngasih souvenir kepada rektor Unpas ya. Ini diantaranya. Jadi kalau teman-teman punya relasi atau punya orang-orang yang dihormati, disayangi, dikasihi, ini sesuatu yang pasti bikin mereka merasa senang dan dihargai dikasih seperti ini. Ada satu hal yang penting banget sebetulnya yang perlu teman-teman ketahui, yaitu apa yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh Nenas Cookies dari segi rasa atau varian, bukan varian ya, ingredient apa yang dimasukkan ke dalam Nenas Cookies, sehingga itulah yang menjadikan Nenas Cookies berbeda dengan yang lainnya. Karena yang namanya bisnis kan kita harus punya kelebihan gitu ya. Ini selling point. Nenas Cookies adalah satu-satunya merek cookies yang menambahkan 3 ingredient sehat ke dalam cookiesnya. Yaitu yang pertama adalah kita menggunakan tepung mocaf dan atau tepung
non gluten lainnya. Satu, jadi terbuat dari tepung yang non gluten. Meskipun masih ada beberapa variasi cookies yang masih campur tepung terigu, tapi kita mulai banyak variasi cookies yang menggunakan tepung non gluten. Yang kedua, kita menggunakan margarin yang secara proses tidak terhidrogenasi, sehingga menghasilkan margarin yang non lemak trans. Teman-teman bisa search atau googling lemak trans itu apa sih gitu ya, sehingga kita memilih margarin yang non lemak trans agar cookies kita lebih sehat dibandingkan cookies lain. Lalu kemudian yang penting, yang unik, yang tidak ada di tempat lain juga adalah bahwa Nenas Cookies membubuhkan ekstrak rumput laut, bubuk ekstrak rumput laut ke dalam setiap cookiesnya. Dan ini merupakan superfood yang seratnya termasuk yang paling tinggi di antara makanan-makanan lain. Sehingga Nenas Cookies itu bersifat prebiotik, tinggi seratnya, dan dengan serat ini dia bisa menekan efek buruk dari bahan-bahan dasar gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa bahan dasar cookies itu sudah pasti butter, margarin, ada telurnya, ada terigunya, yang buat sebagian orang itu gula ya. Sebagian orang mungkin itu ada yang alergi atau tidak boleh terlalu makan terlalu banyak. Dan ingredient Nenas Cookies membuat si cookies itu bisa lebih sehat. Itu sebabnya pada mulai 2018 kemarin kita mengukuhkan diri menjadi healthy cookies. Meskipun kita tidak bisa menyebut Nenas healthy cookies karena secara peraturan memang tidak boleh seperti itu gitu ya. Nah, dan kemudian pada tahun 2019 ini untuk lebih mengukuhkan dan lebih menandai bahwa kami menuju cookies yang lebih healthy, maka kita pun mengganti logo lama menjadi logo baru dan aneka corporate identity lainnya, sehingga orang memang lebih langsung lihat bahwa ngerti bahwa ini pasti cookies yang lebih sehat daripada cookies yang lainnya. Kalau teman-teman bisa melihat di IG nanti itu teman-teman bisa melihat kemasan dan logo Nenas yang lama dengan logo Nenas yang baru. Nah, ini dia penampilan logo baru Nenas Cookies. Insya Allah lebih fresh, lebih kekinian, lebih light gitu ya, sesuai dengan tagline-nya. Dan kita ambil untuk mulai tahun 2019 ini warna hijau seperti ini, sehingga mudah-mudahan orang langsung berimage bahwa ini cookies yang lebih sehat. Dan kalau teman-teman perhatikan ini motif-motif yang kita ambil, kita desain khusus, itu sebetulnya merupakan cerminan atau deformasi stilasi dari bahan-bahan dasar unik Nenas Cookies, yaitu rumput laut, lalu kemudian ada daun singkong. Di sini bisa dilihat itu sebenarnya untuk mensimbolkan kepada teman-teman gitu ya, kepada calon konsumen bahwa kita sehat dan terbuat dari ingredient-ingredient yang terlihat di bawah ini. Satu hal yang sangat menggembirakan saya adalah bahwa kita juga sudah uji mutu di lab pangan begitu, dan alhamdulillah cookies Nenas Cookies itu rata-rata tahan umur simpannya bisa sampai lebih dari 1 tahun. Bahkan ada beberapa cookies yang umur simpannya sampai lebih dari 400 hari. Itu artinya bisa sampai 13 sampai 14 bulan. Itu tahan disimpan di luar ruangan. Tapi saya cuma mengingatkan itu kalau tertutup. Kalau langsung dibuka, testimoni dari teman-teman biasanya habis dalam 1-2 hari gitu ya. Alhamdulillah. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan saja ya. Alhamdulillah itu tentang Nenas Cookies. Sekarang pasti teman-teman pengen tahu berapa range harga untuk mendapatkan Nenas Cookies. Satu hal, teman-teman kan pasti ini kalau misalkan saya di Bandung nih, saya di Jakarta nih, atau bahkan di luar pulau nih, bisa nggak menikmati Nenas Cookies gitu ya? Karena itu tadi Nenas Cookies, yang namanya cookies itu kan cepat hancur ya. Baik, kita memang belum bisa menggaransi sampai 100% utuh sampai di tujuan teman-teman ya, karena memang dasarnya cookiesnya seperti ini.
tapi kita mengupayakan hal-hal yang sedapat mungkin bisa kita lakukan. Seperti contohnya bahwa ini kita kemas bener-bener asli nggak goyang gitu ya. Ini padat banget. Saya termasuk yang cerewet ke karyawan. Jadi yang namanya karyawan itu kalau masukin kue itu harus sampai padat, karena kita sadar bahwa ini benar-benar untuk dikirim jauh, dan di ekspedisi itu kan di gimana dan kita awalnya pakai bubble sampai 3 lapis, lalu kemudian kita lapis lagi pakai dus, baru kemudian kita kemas biar lebih menarik, biar lebih rapi dengan kantong hijau atau kantong coklat itu ya. Jadi insya Allah kalau dari kami, kita sudah mengupayakan seaman mungkin gitu ya. Dan alhamdulillah sampai kemarin di Kalimantan, ke Nusa Tenggara Timur, ke Nusa Tenggara Barat, bahkan Sulawesi, Kalimantan, ini kita sudah kirim dan alhamdulillah relatif aman. Jadi nih, kalau teman-teman senengnya ngemil tapi takut gemuk, kalau teman-teman suka ngemil, seneng cookies, tapi gulanya takut naik, maka teman-teman bisa jadikan Nenas Cookies sebagai alternatif yang boleh dicoba. Karena Nenas Cookies itu nih, seperti yang kita tulis di sini, stay healthy, stay delish, stay Nenas. Artinya kita tetap sehat, rasanya tetap enak, dan selalu ingat tetap belinya Nenas Cookies kalau pengen sehat. Kalau pengen tetap sehat dan cookiesnya lezat, pilih Nenas Cookies. Yeay. Lalu kalau teman-teman tanya range harganya berapa, ini ada kabar baik banget buat teman-teman. Kalau tahun kemarin itu range harga Nenas Cookies ada di 115.000 sampai sekitar 135 per toplesnya, maka di tahun ini dengan kita memilih kemasan seperti ini, teman-teman bisa dapatkan Nenas Cookies dengan harga yang sudah relatif lebih terjangkau, karena rata-rata ada di 87.000 dan yang termahal paling ada di 100.000. Bahkan teman-teman, ini ajaib banget buat Nenas Cookies bisa kasih harga segini nih ya. Di Nenas Cookies tahun ini kita bisa kasih beberapa cookies yang harganya cuman Rp47.000. Sampai karyawan protes, "Bu, nggak salah Bu, agen dari seller protes, benar Nenas Cookies ada harga segini." Iya, Nenas Cookies tahun ini kita di range harga Rp47.000 sampai Rp107.000. Kalau teman-teman tanya best sellernya apa, masih di cookies klasik, tapi yang paling best seller dan khas Nenas Cookies itu adalah di nastar dan kejunya. Ini banyak testimoni teman-teman, ada yang kemarin toplesnya besar, dalam satu hari itu ternyata kalau udah dibuka tahannya cuma sehari, tahannya 2 hari. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalkan teman-teman pengen hemat, pengen yang cookiesnya lama nggak habis-habis, ya jangan beli Nenas Cookies. Tapi kalau memang teman-teman pengen yang rasanya memang enak, itu lalu kemudian nggak bikin serem takut gemuk, nggak bikin kolesterol tambah naik, nggak bikin gula darah tambah naik, ya Nenas Cookies gitu ya. Di sini banyak cookies jenisnya. Tapi kalau teman-teman pengen lihat lebih teliti lagi, pengen lihat lebih lama lagi, teman-teman bisa lihat di Instagram kita, yaitu Nenas Cookies Indonesia, dan satu lagi adalah Kanira Cookies, itu ada di IG Kanira Cookies Bandung. Hurufnya kecil semua dan disambung semua. Oke, terakhir sebelum kita pisah, saya pengen kasih tips buat teman-teman semua yang ingin berkecimpung dalam bidang bisnis. Tipsnya yaitu bahwa ini informasi yang bisa dijadikan tips ya, bahwa ternyata sebetulnya pemerintah itu sudah membuat aneka program yang bisa membuat kita itu para UKM maju, mulai dari yang harga kecil, dari kemasan, dari fasilitasi PIRT, izin usaha dan sebagainya, sampai usaha untuk memasarkan produk kita ke luar negeri. Satu itu. Jadi merapat-rapatlah kepada kedinasan pemerintah. Yang kedua, banyak berkomunikasi, banyak berkomunitas dengan sesama pebisnis. Karena apa? Karena informasi tentang semua yang kita butuhkan ada di situ. Informasi link bisnis, informasi tentang pendampingan usaha, cari-cari ilmu, dan yang penting juga kadang-kadang dalam bisnis itu kan kita suka ada drop-nya ya. Ada capeknya, ada lelahnya, ada udah nggak semangatnya.
dan komunitas itu atau lingkungan yang mendukung itu akan menjadi kompor dan penyemangat kita untuk terus melangkah dalam kondisi apapun. Itu mungkin tips dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.